Coba testing di bagian grafik FPS-nya, pada saat lu tap percepat, FPS-nya lumayan langsung main di angka 50 bahkan dapet di 60 FPS. Oke teman, jadi di video ini di sini gue bakal bahas teman-teman untuk cara setting game turbo di versi 5.0 khususnya buat kalian yang udah pakai ROM Xiaomi HyperOS lagi. Nah, di versi ini sebetulnya adalah part keduanya karena di video sebelumnya sempat gue publish. Kenapa harus gue publish sebanyak 2 kali? Ya, karena untuk HyperOS itu banyak banget versinya. Mulai dari HyperOS 1.0, 1.02 kayak gitu, 2.0, 3.0, 4.0 sampai yang sekarang yang gue pakai di versi 5.0. Ya, sambil nunggu untuk HyperOS 2.0-nya karena di sini banyak banget updatean HyperOS yang mungkin kurang worth it banget. Ya, contohnya kayak device yang gue pakai ini teman-teman. Itu semakin diupdate makin parah, lolot anjir, kesel banget gue. CPU device-nya panas kayak gitu, kesel banget. Nah, maka dari itu di sini bakal gue setup aja. Ya, biar performance-nya biar balik lagi lah ke balikin sempurna lagi lah kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen coba langsung settingannya disesuaikan aja seperti yang gue bakal jelasin banget teman-teman sepanjang video ini. Dan nanti buat versinya kayak aplikasi softwarenya, kayak security center, plugin, framework ataupun yang lainnya kayak gitu, teman-teman bisa langsung sesuaiin aja. Bahannya nanti bakal gue sediain aja di description video. Bungkus dulu. Untuk cara settingnya pastiin aja lah, kalian tinggal tonton video selengkapnya dari awal sampai akhir guys. Zombie Apocalypse. Oke, jadi untuk step yang pertama di sini gue saranin kalian rubah preferensi drivernya dulu, teman-teman. Ya, untuk preferensi driver games untuk dari HyperOS itu kayak biasa dia cuma tersedia 2 ya. Jadi buat kalian yang pengen coba spill, masuk ke tentang telepon dulu aja, kalian tap aja di bagian versi OS-nya. Nah, seperti yang gue jelasin di awal, ini gue pakai ROM HyperOS di versi 1.0.5 ya, tepatnya Poco X5 5G, dan versi ini di Poco X5 5G kurang worth it banget, teman-teman. Dan ada beberapa viewer juga yang mengatakan bahwa versi ini bikin panas HP bang. Ya, kenyataannya kayak gitu. Tapi tenang aja, setelah gua oprek-oprek teman-teman untuk rubah-rubah sistem settingannya, ya alhamdulillah lumayan balik lagi performance-nya. Jadi buat kalian yang mungkin device-nya sama ataupun ROM-nya sama ataupun mungkin ROM-nya beda tapi tetap sama di HyperOS versinya beda doang kayak gitu, langsung di setup aja dulu. Kita langsung aja masuk ke tentang telepon. Ini versi OS-nya ya, lupa gue tuh. Tentang developernya diaktifin dulu kayak gitu, lu tap. Terus lu scroll aja ke bawah, coba lu rubah di bagian setelan tambahan, scroll ke bawah, pilih opsi pengembang ataupun option developer. Nah, jadi di sini kalian rubah preferensi drivernya dulu. Nah, kalau untuk defaultnya itu ataupun preferensi dari bawaan HyperOS teman-teman, ya ini ada ya, preferensi driver grafis. Kalian pilih. Di sini kalian tinggal pilih di bagian pilih driver grafis. Nah, ini ada beberapa aplikasi, kalian cari aja aplikasi games kalian ataupun aplikasi yang pengen dirubah preferensi drivernya. Contoh di sini bakal gua rubah adalah Free Fire Max ataupun daftar aplikasi yang berbasis game. Di sini kalian rubah aja dari default ke driver grafis system. Sebetulnya untuk mengaktifkan driver games di HyperOS itu bisa kalian melalui aplikasi set edit. Cuman di video ini bakal gue pisahin aja teman-teman karena biar nggak terlalu kepanjangan videonya. Jadi kesimpulannya untuk preferensi drivernya kalian rubah dulu aja ke driver graphics system. Setelah itu kalian silakan langsung restart HP kalian. Kalau kalian udah restart, langsung aja kita setup yang berikutnya teman-teman. Di settingan berikutnya silakan aja langsung kalian buka icon games turbonya. Nah, buat kalian yang nggak ada icon game turbo kayak gini, coba kalian masuk ke aplikasi keamanan aja dulu. Coba di sini kalian scroll aja ke bawah dan kalian pilih dulu bagian games turbonya. Nah, biasanya untuk default dari game turbo ini buat kalian yang belum ada GPU setting ataupun GPU tuner itu nggak bakal ada customan settingan tambahannya ataupun setelan tambahan di bawah daftar icon games. Jadi perlu waktu banget buat kalian aktifin. Kita langsung back aja. Dari sini langsung aja kalian beralih buka aplikasi set edit. Nah, buat kalian menggunakan aplikasi set edit ini sempat gue bahas untuk pengaktifan GPU tuner, yaitu adalah kalian harus meng-pairing kode dulu LADB-nya, baru kalian buat set editnya kayak gitu ya. Kalau udah langsung aja buka aplikasi set edit. Setelah itu kalian pilih aja di bagian sistem table-nya dan kalian masuk dulu ke global table dulu. Karena kita pengen aktifin GPU tuner dulu, kayak biasalah di daftar ini kalian tinggal cari aja di bagian poin G teman-teman. Karena sini nanti kalian bakal ketemu untuk GPU tunernya. Coba kalian scroll ke bawah dan ini ada GPU tuner switch. Rubah dulu aja dari false yang ini. Lalu kalian pilih edit value dan kayak biasa untuk editing settingnya ini dari false-nya ini kalian rubah ke true. Oke, kalau udah lu pilih save change aja.
Nah setelah itu kalau kalian udah aktifin GPU tunernya, udah pasti customan setelan tambahannya udah ada. Cuman gak sampai di sini karena kita bakal setting refresh rate-nya. Kalian pilih di bagian global table lagi. Terus sekarang kita masuk ke bagian secure table-nya. Ya, poin kedua teman-teman. Setelah itu kalian cari aja di bagian user refresh rate-nya. Cari aja di bagian huruf ataupun abjad U teman-teman. Lu cari aja di bagian U. Nah ini gue cari dulu U mana nih, user. Nah lu cari di bagian user refresh rate. Ya ini ada. Di sini user refresh rate default ataupun settingan resolusi refresh rate HP gue itu gue pakai di 60. Kalian bisa naikin hingga 90 bahkan sampai 120. Cara ngerubahnya sama seperti tadi, kalian pilih dan kalian pilih edit value. Rubah angkanya dari 60 ke 90 ataupun ke 120 dan pastikan HP kalian memang support refresh rate tinggi teman-teman. Kalau nggak support ya sama aja bodoh, nggak akan bisa kayak gitu. Cuman sementara ini gue bakal coba tetap menggunakan di refresh rate 60. Walaupun di sini kalau kalian lihat ya, Poco X5 dia support refresh rate di 120 Hz teman-teman. Kita masuk aja ke tampilan dan ya ini ada refresh rate hingga 120 Hz. Cuman gue tetap coba testing di 60 Hz aja. Kalau udah seperti ini baru kita buka games turbonya lagi. Boleh langsung dari icon game turbonya ataupun aplikasi keamanan. Nah, kalau masih kendala kayak gini, bang, gue setelan tambahannya masih nggak ada. Padahal gue udah aktifin GPU tuner. Coba lu langsung back lagi aja. Dan sekarang coba kalian masuk ke recent app aja dulu seperti ini. Terus kalian hapus aja semua aplikasi yang berjalan di latar belakang, termasuk aplikasi set edit ya. Kalau udah langsung lu buka lagi games turbonya. Nah, di sini kalian tinggal tunggu dulu sampai settingan setelan tambahannya ada. Ya, ini udah berhasil ada teman-teman. Di sini baru coba lu setting GPU tuner device game turbonya lu dulu teman-teman sebelum kalian setting yang lain. Kalian pilih aja setelan tambahannya karena di sini masih bawaan. Lu coba bisa custom pakai di mode hemat daya aja. Karena di bagian hemat daya ini ataupun hemat daya, modenya itu lebih cenderung ke performance. Ya, lu bisa lihat untuk grafiknya. Performance-nya itu hampir 100% dia mendukung ke performance, walaupun penurunan pada kualitas dan laju bingkai tertingginya ataupun bitrate-nya. Tapi kalau kalian penasaran pengen pakai mode seimbang, kualitas tinggi, ataupun kalian pengen custom sendiri, seperti kalian bisa setting laju bingkainya, resolusinya, anti-aliasing, filter anisotropic, dan yang lainnya, itu juga nggak jadi masalah. Cuman di sini gue saranin sih pakai bawaan ataupun hemat daya aja. Nah, kalau kalian nanya bang, lu emang pakai apa ya? Gue pakai hemat daya teman-teman. Selain menggunakan baterai yang lebih hemat dan juga performance-nya lebih oke ataupun lebih worth it lah. Terus settingan berikutnya di bagian setelan tambahan, lu bisa langsung custom sendiri kontrol sentuhan dan area tahan ketukan. Ini tergantung dari sensitivitas layar HP kalian masing-masing. Contohnya di sini untuk device gue karena tempered glass gue itu setebal kayak tebelnya karton teman-teman. Jadi gue pakai di bagian mode sedang, nggak bisa kecil karena kalau kecil gue kurang responsif. Gue pakai di mode sedang aja. Tapi kalau masih kan bang, layar HP gue lebih susah lagi, bukan layar HP layar sentuh, tapi layar tonjok bang. Ya lu pakai di bagian besar aja kayak gitu. Cuman di sini karena gue masih worth it di sedang ya gue pakai di sedang aja. Kayak gitu lah ya. Terus baru lu masuk ke bagian settingannya. Nah kayak gitu. Di bagian settingannya ya jangan lupa untuk game turbonya fiturnya diaktifin aja langsung, pintasan dalam permainannya diaktifin. Cuman gue saranin rekomendasi kontennya lu nonaktifin karena percuma di fitur cuman kayak fitur catching shop ataupun fitur iklan pada gamenya masing-masing kayak gitu. Terus untuk daftar pintasan layar utama yaitu untuk menambahkan icon game turbo biar kalian tuh buka game turbo nggak harus masuk ke aplikasi keamanan, jadi diaktifin aja. Mode performance-nya gue saranin langsung aja pengoptimalan performance-nya lu matiin karena kita bakal mainin pengoptimalan performance secara manual di toolbox-nya aja. Untuk meningkatkan kecepatan Wi-Fi dan mode performance lainnya, lu silahkan aktifin ketiga fitur ini. Pengoptimalan jaringan Wi-Fi, kontrol sentuh yang dioptimalkan, dan audio yang ditingkatkan, kayak gitu. Selebihnya di bagian pengecualian memori, kalian cari aja untuk daftar game kalian dan tambahkan seperti gua ini, kayak gitu ya. Untuk di bagian game DND, silahkan diaktifin kedua fitur paling atas dan paling bawah. Jangan lupa di pengalaman ditingkatkannya, lu aktifin dimatikan kecerahan otomatis dan mode bacanya. Ya, biar lebih hemat daya dan responsif HP kalian lebih worth it lah buat dipakai buat mode gaming. Kalau udah, lu langsung back dan sekarang kalian bisa lihat untuk GPU-nya rendah banget. Cuma di angka 40, 30, ini udah worth it banget. Nggak sampai di angka 70%, apalagi sampai 90%. Yang bikin HP makin parah nge-lag banget, teman-teman. Di sini untuk CPU-nya ya tergantung dengan kondisi lingkungan kalian, panas enggaknya. Ya karena di ruangan gue cukup panas, yo udah kayak rumah kebakaran. Jadi ya you know lah, lu bisa kelihatan untuk presentasinya cukup tinggi. Intinya yang penting GPU-nya itu rendah lah, lumayan mendukung. Kalau udah di sini daftar game udah tambahin, langsung aja kita coba testing ke dalam gamesnya.
Ya kayak biasa gue coba testing di game ngap-ngap aja. Ya game turbo berhasil dipercepat dan kita tunggu dulu aja masuk ke dalam lobbynya dulu teman-teman. Oke, jadi di sini gue udah masuk ke lobbynya dan coba kalian coba di testing swap dulu aja untuk game turbonya. Ya kayak gini teman-teman. Dan di sini kalau kalian coba testing di bagian grafik FPS-nya, pada saat lu tap percepat, FPS-nya lumayan langsung main di angka 50 bahkan dapet di 60 FPS. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk pengoptimalan performance buat kalian yang misalkan pada saat percepat modenya diklik dan FPS-nya baru main di 40, coba lu pancing di bagian mode performance kayak gitu ya. Cuman kalau udah enak di bagian balance aja udah dapat 60, gua rasa udah cukup kayak gitu. Untuk fitur lainnya nggak masalah, mode dian-dian dan yang lainnya, dan fitur voice changer juga bebas sih. Kalian pengen pakai di bagian fitur voice changer apa, karena itu tergantung penggunaan masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Untuk shortcut floating Windows juga masih aman, karena masih bisa dipakai dengan sempurna, normal, WhatsApp dan yang lainnya kayak gitu. Jadi ya menurut gua nggak akan jadi masalah sama sekali, selama FPS-nya lumayan stabil teman-teman. Jadi ya kurang lebih kayak gitu aja untuk settingan FPS ataupun settingan game turbo di versi 5.0 khususnya HyperOS. Buat kalian yang pengen coba disesuaikan versinya seperti yang gue pakai, ya langsung aja bungkus bahannya di description video. Dan untuk settingannya step by stepnya dengerin teman-teman seperti yang udah gue sampaikan aja lah sepanjang video ini guys. Zombie Apocalypse.